Shalom, selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Baik jemaat yang ada di tempat ini maupun jemaat yang ada di rumah. Senang sekali kalau hari ini kita boleh kembali berkumpul untuk beribadah bersama. Tanpa terasa 11 bulan sudah kita lalui dan minggu ini adalah minggu pertama di bulan Desember. Saya yakin 11 bulan tidak selalu dilalui dengan mudah. Pasti setiap kita mengalami pergumulan, ada masalah, ada kesulitan, entah itu dalam hal pekerjaan, ekonomi, dalam hal kesehatan, relasi dengan sesama. Tapi kita bisa melaluinya sampai saat ini hanya karena belas kasihan dan anugerah Tuhan semata. Minggu ini kita memasuki minggu Advent yang pertama. Dalam minggu-minggu Advent ini, kita akan kembali mengingat akan Allah yang sudah hadir ke dunia ini menjadi juru selamat kita. Dalam minggu Advent yang pertama ini, kita akan merenungkan arti Kristus di dalam hidup kita. Apakah Kristus sudah menjadi kekuatan, menjadi pengharapan, yang terutama menjadi juru selamat kita di dalam hidup kita ini. Mari jemaat sekalian, kita mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah hari ini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri. Mari kita dengan sukacita menyambut Raja yang sudah lahir buat kita. Dengan bersama para malaikat menyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun. Semua
Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita bersepakat hati meyakini bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang selalu setia memelihara setiap kita nama per nama dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena itu turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam pertolongan Allah Roh Kudus. Amin. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Allah kita. Segala puji, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dia rela datang ke dunia ini untuk menjadi sama seperti manusia, untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Kita yang sudah jatuh di dalam lumpur dosa, kita yang kotor, yang hina, yang tidak layak mendapat belas kasihan Tuhan. Hanya darah Yesus yang mampu menyucikan dosa-dosa kita. Seperti ada yang tertulis dalam Mazmur 51 ayat 9. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Bapak Ibu sekalian, mari sekali lagi dengan rendah hati kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Ya Tuhan yang baik, sudah hampir 12 bulan ini kami melewati di tahun ini. Tentu kami meyakini bahwa di setiap detiknya Tuhan tidak pernah lalai menopang kehidupan kami. Memang benar Tuhan ada jalan-jalan yang kerap kali tidak mudah kami hadapi. Tapi kami menemukan bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Menguatkan kami sehingga di dalamnya kami menjadi belajar untuk tambah sabar, tambah bisa bersyukur apapun keadaan yang harus kami jalani. Engkau begitu baik dan teramat baik bagi kami Tuhan. Kalau kami saat ini ada seperti saat ini, dilimpahi dengan begitu banyak berkat, semata-mata karena kebaikan Tuhan. Karena itu Tuhan, hari ini kami mau memproyeksikan kebaikan Tuhan itu dengan apa-apa saja yang sudah kami lakukan bagi Engkau Tuhan. Oh Bapa, teramat jauh Tuhan. Ada begitu banyak perkara yang kami lakukan tidak memuliakan Engkau. Kami membawa hidup kami hanya untuk kepentingan diri kami Tuhan. Hanya untuk kepuasan diri kami semata. Karena itu di dalamnya Tuhan kami terkadang cemas,
Kami menjadi gelisah, kami menjadi khawatir Tuhan. Bahkan kami terkadang menganggap ada atau tidak ada Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Oh ya Tuhan, ampuni perbuatan-perbuatan, sikap-sikap hati kami ya Bapa. Hari ini Tuhan, kami bawa itu semua ke hadapan-Mu. Kami rindu diubah, kami rindu diperbaharui menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin mengasihi Engkau. Tuhan, ada hati yang sudah kami buka Tuhan untuk Tuhan bentuk. Karena itu biarlah Engkau saat ini membentuk kami. Dan kami percaya ketika kami meminta ampun, saat itu pula Tuhan sudah mengampuni kami. Karena Engkau telah berjanji, semerah kirmisi dosa kami, asal kami datang membawanya kepada Engkau, meminta ampun kepada Engkau, maka tidak ada satu dosa pun yang tidak pernah bisa dibereskan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan bersyukur memiliki Tuhan yang begitu baik, yang rahmatnya begitu panjang bagi kami. Ajar kami Tuhan bisa menghidupi anugerah yang besar ini, sehari demi sehari membenci dosa, sehari demi sehari semakin serupa dengan Engkau. Berkati kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bagi setiap kita ada satu berita anugerah yang kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua, yang terambil dari Yohanes 10 ayat 10b. Demikian bunyi firman Tuhan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Saya yakin setiap kita memiliki pengalaman yang indah bersama Tuhan. Bagaimana kita pernah ditolong oleh Tuhan. Mungkin ditolong melewati masalah keuangan, masalah disembuhkan dari penyakit, ataupun berbagai masalah yang lain. Tapi kadang masalah juga tidak berlalu begitu saja. Mungkin ada masalah yang tidak selesai dalam sekejap. Bahkan mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan sampai sekarang masalah itu tidak selesai. Tetapi yakin bahwa Allah memberi kekuatan pada kita untuk melewatinya. Dan itu adalah sebuah proses untuk kita menjadi serupa dengan Tuhan. Mari kita memuji kembali pujian, Oh Datanglah Immanuel. Biarlah kita boleh menyambut Sang Raja yang menjadi pengharapan dan kekuatan kita. Oh datanglah Immanuel. Kesal
Sang Immanuel. Menyambut Sang Immanuel. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Mulyawan dengan tema penolong di saat kritis. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, mari Bapak Ibu sekalian kita masuk di dalam doa, kita minta tolong Tuhan, kita minta Allah Roh Kudus boleh mengiluminasi kita, menerangkan kepada kita agar kita bisa dimampukan memahami firman Tuhan yang begitu dalam, yang begitu tinggi itu, sehingga kami yang terbatas bisa menikmatinya dan membawa pulang menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami sehari demi sehari. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan masih berikan untuk kami bisa mendengar suara Tuhan, untuk masih diberikan anugerah dituntun oleh firman Tuhan. Karena sesungguhnya ketika firman Tuhan diberitakan, itu adalah kesempatan yang berharga bagi kami dan itu anugerah bagi kami. Karena itu kami berdoa hari ini meminta Allah Roh Kudus agar di dalam keterbatasan kami ini kami boleh dimampukan untuk dapat memahami kebenaran-kebenaran-Mu. Dan firman-Mu ini dapat menunjukkan rencana dan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Sehingga kami semakin mantap, semakin teguh boleh menghidupi panggilan kami untuk memuliakan Engkau. Dan kami boleh tampil menjadi orang-orang yang berdampak di tengah-tengah orang lain. Berkati kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom. Saya berdoa kiranya kita semua ada di dalam kondisi yang sehat, yang baik ya, yang penuh sukacita begitu ya, apapun kondisinya. Dari beberapa waktu yang lalu ya, bahkan beberapa tahun yang lalu gereja kita menolong kita untuk boleh terus mengenal Tuhan melalui pemahaman kita tentang kitab Mazmur, apa sih dan siapa sih, bagaimana sih Tuhan yang kita percayai itu. Saya yakin sampai pada titik ini kita semakin mengenal Tuhan kita dan semakin melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia selalu menjaga dan memelihara kita. Nah, hari ini kita akan semakin mengafirmasi itu, semakin menegaskan lagi bahwa Tuhan kita, Tuhan yang selalu menjaga kita. Ada satu tema yang boleh kita pelajari bersama, yaitu penolong di masa krisis, dan kita akan melihatnya dari Mazmur pasal 88. Ada 19 ayat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, tapi saya akan membacakannya pertama-tama dari ayat 1 sampai 4. Kemudian sisanya kita akan baca seiring khotbah ini berjalan ya. Mari kita lihat ayat 1 sampai 4. Demikian bunyi firman Tuhan, nyanyian Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat Leanot, nyanyian pengajaran Heman orang Ezrahi. Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dengan dunia orang mati. Bapak Ibu sekalian, umumnya ya kita ini nggak suka ada di dalam sebuah krisis. Siapa ada yang suka hidupnya penuh krisis? Saya rasa nggak ada yang mau ya. Walaupun kita suka film atau drama Korea yang banyak krisis di dalam tokoh-tokohnya, tapi kita nggak mau hidup kita penuh dengan krisis. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena jelas kalau kita nih divonis hidupnya penuh krisis, maka sebenarnya hidup kita itu sedang nggak oke-oke aja. Kenapa? Karena orang yang krisis hidupnya, maka hidupnya itu sedang ditekan. Ditekan oleh apa? Oleh sesuatu yang berbahaya di dalam hidupnya. Oleh sesuatu apa? Sesuatu yang gawat, yang mengejar, yang menindih, yang parah, yang darurat.
Dan sayangnya seakan-akan kekuatan kita itu sudah mencapai batas akhirnya. Sehingga kita rasanya kok gak bisa menahan tekanan ini lagi. Nah, orang gak mau hidup di dalam krisis karena ada kondisi di titik yang seperti ini, begitu ya. Karena itu wajar Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita ini sekali lagi gak suka hidup di dalam krisis. Karena krisis membuat kita gelisah. Krisis bisa membuat kita jadi khawatir. Krisis membuat kita menjadi apa? Menjadi menderita. Bahkan pada titik tertentu kita bisa dibuat jadi putus asa melihat kehidupan kita, begitu ya. Karena itu pasti maunya hidup kita ini kan oke-oke saja, lancar-lancar saja, baik-baik saja. Kalau boleh ya, kan kata orang namanya masalah itu universal. Setiap orang boleh mengalaminya, bisa mengalaminya dan pasti mengalaminya. Tapi kalau boleh minta, ya kelasnya itu masalah yang kita hadapi ya biasa-biasa aja Tuhan. Jangan yang kelasnya itu sampai di titik krisis begitu ya. Masalahnya Bapak Ibu sekalian, kita semua tahu terkadang ini nih ya, di dalam hidup kita ada situasi-situasi yang diizinkan kepada kita, di mana situasi itu menjadi sebuah krisis di dalam hidup kita dan kita tidak bisa menghindarinya. Maaf Bapak Ibu sekalian. Seperti yang dialami oleh penulis Mazmur 88 ini. Tadi siapa? Heman, orang Ezrahi ya. Nah, kalau kita sering baca Alkitab, Bapak Ibu sekalian ya, Heman ini gitu ya, ini itu dicatat oleh Alkitab, ditulis oleh Alkitab, dilaporkan oleh Alkitab. Ini orang yang bukan biasa-biasa. Heman ini catatannya dalam Alkitab ini mengagumkan. Ya, coba kita lihat ya. Kecil enggak? Kelihatan lah ya. Kalau kita lihat 1 Raja-Raja 4 ayat 31, Heman itu disebut apa? Tergolong orang bijaksana. Bijaksana itu bukan hanya sekedar pinter, tapi dia bisa mengolah hatinya, mengolah pengetahuannya untuk melakukan hal yang benar, bukan hanya sekedar baik, begitu ya. Kalau kita lihat 1 Tawarik 6 ayat 33 sampai 38, Heman juga itu disebut apa? Salah satu pelayan bait Allah yang terkemuka. Dia itu singer, penyanyi. Nah, enggak semua orang pada waktu itu bisa menyanyi di bait Allah. Nah, dia adalah penyanyi terkemuka di bait Allah. Dia juga merupakan keturunan Lewi, begitu ya. Artinya hidup, lahir dari lingkungan para imam. Dan 1 Tawarik 25 ayat 5 sampai 6 mengatakan kalau Heman adalah ayah yang udah tadi ya, udah pintar, bijaksana, baik gitu ya, anak Tuhan. Dia juga ayah yang seperti apa? Ayah yang hebat. Karena apa? Kalau kita lihat di pasal 25 di sana dikatakan bahwa anak-anaknya itu banyak, ada putra, ada putri. Tapi anak-anaknya itu jadi para pelayan Tuhan. Dan pelayan yang hebat. Nah, dia bisa hebat karena dibimbing. Bukan oleh guru yang lain, oleh dirinya sendiri. Bayangkan. Jadi Heman ini kalau kita omongin bahasa kita ya, secara bibit, secara bebet, secara bobot, ini oke banget nih. Heman orang Ezrahi ini gitu ya, jempolan nih orang ini ya. Bukan hanya sekedar percaya Tuhan, bukan hanya sekedar keturunan para imam, hidup di lingkungan orang-orang para hamba Tuhan gitu ya. Dia juga hamba Tuhan, dia juga pelayan Tuhan yang rajin, dia juga seorang imam di keluarga yang luar biasa gitu ya. Nah, apakah orang-orang yang seperti ini, yang jempolan ini, hidupnya lancar-lancar saja? Firman Tuhan yang barusan kita baca menunjukkan enggak, Bapak Ibu sekalian. Hidupnya malah sebaliknya, Heman diizinkan mengalami krisis di dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mengajarkan nih ya, kalau kita jadi orang percaya, jadi orang Kristen, ngikut Tuhan, pasti hidup kita itu lancar jaya. Kita enggak akan sakit, kita akan sukses terus. Semuanya oke, semua jalan, kita jadi kepala bukan jadi ekor. Wah gitu ya. Kita gak akan pernah turun, kita naik terus. Pastikan Bapak Ibu sekalian, itu gak benar. Buktinya apa? Buktinya
yang terjadi pada Heman. Dia nggak kurang rohani seperti apa orang ini. Tapi dia mengalami satu kondisi yang tidak mudah. Bahkan kalau kita membandingkan hidup kita dengan hidupnya, kita nggak ada apa-apanya. Dari mana kita bisa tahu? Dari firman Tuhan yang kita baca. Banyak penafsir mengatakan Heman ini mengalami satu krisis yang berat dalam hidupnya. Yaitu dia mengalami satu sakit. Yang apa? Yang hampir saja membuat dia mati. Yuk kita lihat di ayat 4 ayat 10 sampai A saya bacakan bagi kita semua ya. Demikian. Sebab jiwaku kenyang. Ini orang baik itu. Orang anak Tuhan itu. Dia katakan seperti ini. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka. Hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang apa? Orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati. Seperti orang-orang yang mati dibunuh. Terbaring dalam kubur. Yang tidak kau ingat lagi. Sebab mereka terputus dari kuasamu. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah. Dalam kegelapan. Dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murkamu. Dan segala pecahan ombakmu kau tindihkan kepadaku. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Apa yang Bapak Ibu rasakan kalau kita mendengar curahan hati dari Heman ini? Bukankah berat sekali hidupnya? Karena itu Bapak Ibu sekalian, Mazmur 88 ini dikenal, jadi Mazmur kan banyak. Nah, kalau ada Mazmur yang paling gelap dan paling menyedihkan, ini Mazmur 88. Mazmur 88 dikenal Mazmur yang paling menyedihkan dan paling gelap. Ketika kita mendengar atau membaca bagian-bagian apa yang menjadi curahan Heman, apa yang kerasa di hati Bapak Ibu sekalian? Apakah kita mengalami satu situasi yang juga sama seperti Heman? Mungkin kita diizinkan mengalami satu sakit yang bukan flu seperti saya seperti ini. Kelasnya remeh-temeh. Tapi ada sesuatu yang begitu mencengkeram tubuh kita. Sampai-sampai kita ada di ujung-ujung. Kalau kata Heman itu seperti di ujung-ujung kematian. Atau mungkin oleh bentuk yang lain. Karena hubungan keluarga, istri, anak ada di satu situasi yang krisis. Atau mungkin karena keuangan kita semakin hari semakin turun. Pertanyaannya, ketika kita ada di titik itu, ketika kita mengalami kondisi itu, respon apa yang kita lakukan? Apakah kita mengumpat? Apakah kita mengeluh? Apakah kita menyalahkan? Apakah kita lari? Atau kita akhirnya apatis dan sudah gak peduli lagi? Nah, di tengah kondisi penderitaan yang berat, Heman itu berseru seperti ini di ayat 10b sampai 19. Saya bacakan ya. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan sepanjang hari, telah mengulurkan tanganku kepadamu. Bayangkan seperti ada di dalam lumpur hisap, dia terus meminta tolong kepada Tuhan. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur padamu? Dapatkah kasihmu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaibanmu dalam kegelapan dan keadilanmu di negeri segala lupa? Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Mengapa ya Tuhan kau buang aku, kau sembunyikan wajahmu daripadaku? Aku tertindas dan menjadi incaran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa
kehangatan murkamu menimpa aku, kedahsyatanmu membungkam aku. Dan ini yang paling menyedihkan. Mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari, mengepung aku serentak. Dia katakan, telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman. Kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Bapak Ibu bisa bayangkan segelap apa hidup yang dialami oleh Heman, penyanyi di bait Allah, hamba Tuhan itu. Apa yang diungkapkan Heman ini merupakan masa terberat sebenarnya dari hidup seseorang, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena ketika dia datang kepada Tuhan, dia sedang dihimpit oleh satu krisis yang begitu berat. Dia datang kepada Tuhan, tapi dia belum melihat pertolongan Tuhan itu. Dan dia terus berteriak-teriak, tapi seakan-akan pertolongan itu belum datang-datang. Ini satu kondisi yang tidak mudah untuk dihadapi oleh siapapun. Namun luar biasanya, sekalipun Heman mengalami krisis yang berat seperti ini, dia memang tidak tahu kapan krisis itu berakhir. Tapi Heman mengambil satu tindakan yang ini nih yang akan kita pelajari. Dia mengambil satu respon yang benar. Bapak Ibu bisa bayangkan, ada satu kondisi yang berat dalam hidupnya. Dia berteriak, dia belum menemukan pertolongan itu. Apa tindakannya? Nah, ini yang akan kita pelajari. Satu tindakan yang luar biasa di tengah krisis hidupnya. Yang pertama, dia mendekat pada Tuhan di dalam doa. Dia mendekat pada Tuhan di dalam doa. Bapak Ibu, ada yang seperti Heman ketika mengalami masalah, mengalami krisis, datang berdoa pada Tuhan? Coba lihat ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. Saya tunjukin ya. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku. Siang hari aku berseru-seru. Pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Bapak Ibu sekalian coba perhatikan kalimat yang saya tebelin. Siang hari aku berseru-seru. Pada waktu malam aku menghadap Engkau. Pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu sekalian? Ini menunjukkan semakin krisis itu besar di dalam hidup orang percaya, semakin besar pula, semakin kuat pula kita datang menghadap Tuhan. Enggak cukup pagi hari, enggak cukup siang hari, enggak cukup malam hari. Pagi, siang, malam datang kepada Tuhan. Nah, ini yang dilakukan oleh Heman. Hidupnya berat, dia belum melihat pertolongan itu. Tapi apa yang dia lakukan? Dia enggak kendorkan untuk datang kepada Tuhan. Biasanya orang ketika Tuhan tidak terlihat seperti yang dia inginkan, orang mudah pergi meninggalkan Tuhan. Tapi apa yang dilakukan Heman? Semakin krisis menggencet dia, semakin dia datang kepada Tuhan. Pagi hari, siang hari, malam hari, dia datang kepada Tuhan. Pertanyaannya bagaimana dengan kita Bapak Ibu sekalian? Ketika krisis itu datang, kalau kita diizinkan untuk menghadapinya, apakah kita berdoa pada Tuhan? Seperti apa doa kita kepada Tuhan? Berdoakah kita pada Tuhan? Seperti apa doanya? Adakah kegairahan seperti yang dialami oleh Heman ini? Tentu seharusnya kita seperti Heman. Karena itu hari ini kita belajar meneladani apa yang dilakukan Heman. Semakin kita bergumul, semakin kita datang pada Tuhan. Semakin kita bergumul, semakin kita berdoa kepada Tuhan. Nah, selain itu, ayat-ayat ini itu menunjukkan kalau Heman itu apa? Percaya kalau Tuhan akan menyelamatkannya. Lihat ayat 2-nya ya Bapak Ibu sekalian ya. Sekalipun Heman belum melihat pertolongan, Heman belum melihat pertolongan, Heman masih dihimpit.
tapi apa yang dia katakan di awal catatannya, syairnya, doanya. Tuhan, aku percaya Engkau akan menyelamatkan aku. Itu belum datang, tapi dia bilang, aku percaya Engkau akan menyelamatkan aku, akan melepaskan aku. Percaya kalau Tuhan akan menyelamatkan kita. Heman percaya Tuhan adalah penolong di dalam krisisnya. Nah, demikian juga seharusnya saya terutama belajar seperti Heman. Ketika kita diizinkan bergumul dengan apapun, mari kita miliki kepercayaan yang luar biasa seperti Heman ini. Aku percaya Tuhan pasti menyelamatkan aku. Aku percaya Tuhan pasti menolong aku. Tuhan akan menjadi panji-panjiku yang akan melepaskan aku dari sakit ini. Kalaupun tidak dilepaskan dari sakit, Tuhan akan membentengi aku dengan hati yang penuh syukur, penuh kesabaran. Ada karakter yang dibentuk. Tuhan akan menolong aku di dalam usahaku. Kalaupun Tuhan memberi waktu bagi aku untuk bergumul dengan ini, aku tetap akan menjadi pribadi yang tekun. Tuhan akan menolong aku menjadi pribadi yang rajin, gigih untuk sekali lagi menghadapi usahaku. Heman percaya, sekalipun pertolongan belum datang, Tuhan adalah penyelamatnya. Tuhan pasti menolong dia. Pertanyaannya sekali lagi, apakah kita orang-orang yang mendekat pada Tuhan atau menjauh pada Tuhan ketika masalah itu datang, ketika krisis itu datang? Mengenai hal ini, saudara-saudara sekalian, ya, saya jadi teringat, mungkin saudara-saudara sekalian juga pernah mendengar kesaksian ya dari Aven Hardianto, ya, sangat terkenal sekali ya. Jadi dia ini kan seorang suami yang kurang bertanggung jawab awalnya ya. Dia kerap kali cepak-cepik gitu ya, emangnya samsak muka istrinya begitu ya. Ujungnya dia usir anak dan istrinya. Kalau kita jadi istrinya, tentu itulah krisis di dalam hidup. Dia dipaksa keluar dari rumahnya. Tapi apa yang dilakukan istrinya? Dia terus berdoa kepada Tuhan. Orang-orang di sekitarnya udah tinggalin, ngapain ngikutin suami yang kayak gitu. Tapi dia bilang, Tuhan sudah persatukan. Itu yang menjadi bagian yang dipercayakan kepadaku. Dia berdoa. Di dalam buku hariannya ada sesuatu yang indah yang dia tulis. Belum pertolongan ini datang, tapi dia yakin menulis seperti ini. Suamiku Aven pasti dikembalikan Tuhan kepadaku. Suamiku Aven adalah suami yang takut akan Tuhan boro-boro. Suamiku Aven adalah suami yang mengasihiku jauh pisan. Tapi dia terus menuliskan hal itu. Dan dia meyakini hal itu. Dan luar biasanya pada satu ketika, tentu ini pengalaman ya, jangan dijadikan satu kebenaran yang harus terjadi juga kepada kita. Tapi Tuhan mengizinkan hal ini terjadi kepada istrinya Aven ini. Aven mengalami pertobatan. Dan di dalam pertobatannya itu, dia datang lagi kembali kepada keluarganya. Dan apa yang terjadi pada dirinya, dia menuliskannya menjadi sebuah lagu yang saya yakin kita semua pernah menyanyikannya. Lagunya ini ya, Janjimu Seperti Fajar. Jadi kalau kita menyanyikan lagu ini, backgroundnya itu karena ini Bapak Ibu sekalian. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan, tempat jawabanku. Aku pun tahu aku tidak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapak Ibu sekalian, Tuhan kita itu Tuhan yang senang kalau kita berdoa meminta tolong kepadanya. Kalau pasangan kita, kalau anak kita, kalau teman kita mungkin merasa telinganya capek kalau kita minta tolong.
Beda dengan Tuhan. Tuhan itu senang kalau kita berteriak meminta tolong kepada Tuhan. Pagi hari, siang hari, malam hari, Tuhan semakin senang kalau kita datang berdoa meminta tolong kepadanya. Kita menemukan pribadi yang seperti ini di mana lagi Bapak Ibu sekalian. Bahkan pasangan kita pun belum tentu senang terus dimintai tolong oleh kita. Jangankan berkali-kali, mungkin sekalipun sudah jebek. Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan sudah memberikan yang terbesar kepada kita, Dia berikan putranya. Untuk apa? Untuk menolong krisis hidup kita. Apalagi krisis-krisis di bawahnya. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan Yesus sendiri bahkan memberikan hidupnya, menawarkan. Dan kita semua tahu ayat ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jangan sangkut pautkan kelegaan ini dengan hal-hal yang bersifat materi. Tapi akan hal-hal yang akan menumbuhkan sesuatu dalam hati kita. Sehingga kita bisa menerima apapun, kuat dalam apapun. Sehingga kita bisa lega di dalam kesempitan hidup kita. Bukankah Tuhan Yesus sendiri yang berkata, marilah, marilah, marilah. Siapa yang saat ini sedang sakit, yang mungkin saat ini gelisah karena hasil dari lab. Gelisah melihat laporan keuangan perusahaan kita yang semakin menurun. Gelisah melihat perusahaan kita yang kok seakan-akan sudah rusak karena perkembangan online ini. Ada begitu banyak mungkin yang menjadi kekhawatiran kita. Tuhan berkata sama, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oleh karena itu mari Bapak sekalian kita mendekat pada Tuhan, kita bangun kehidupan doa kita. Karena ketika kita berdoa, kita sedang mengganti bahu kita yang lemah ini untuk menanggung kehidupan kita ini dengan bahunya Tuhan yang begitu perkasa, di mana masalah-masalah kita menjadi tidak ada apa-apanya di bahunya Tuhan. Kita digendongnya, bahkan kita dibawanya. Melewati apa? Melewati banjir yang tadi mengerumuni, seperti kata Heman. Ada bahu yang disiapkan Tuhan untuk menggendong kita melewati banjir-banjir kehidupan kita. Inilah Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita. Tuhan yang seperti inilah yang membuat kita, benar Tuhan, krisis masih belum berlalu, malam masih gelap dalam hidup kami. Tapi seperti fajar yang akan datang, Dia tetap di tempatnya, tepat pada waktunya. Dia akan ubah kegelapan itu menjadi terang yang menyukakan hati kita. Minggu ini seperti tadi dikatakan oleh liturgos adalah minggu Advent. Advent pertama bicara tentang apa? Tentang pengharapan Bapak Ibu sekalian. Yesuslah harapan kita satu-satunya di dunia. Biarlah firman Tuhan ini, biarlah masa Advent ini menolong kita semua yang mungkin saat ini sedang bergumul dengan sesuatu yang berat di dalam hidup kita. Kita bisa melihat pengharapan itu. Kita bisa melihat pengharapan itu. Karena Yesus adalah pengharapan yang sesungguhnya di dalam hidup kita. Dia mau agar kita yakin satu hal, bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Buktinya apa? Buktinya berkat yang akan kita terima nantinya didepek lebih dulu. Berkat apa? Kehidupan kekal itu. Kita belum menikmatinya, tapi berkat itu sudah kita nikmati sekarang ini. Dan akan berjalan sempurna sampai pada saatnya nanti. Tuhan sudah berikan lebih dulu. Kalau hal yang besar saja sudah diberikan kepada kita, hal-hal yang kecil yang di bawahnya itu akan ditambahkan kepada kita. Kalau yang utama sudah diberikan, komplement apalagi. Bapak Ibu sekalian, waktu hidup kita terlalu singkat
untuk dapat menyaksikan seluruh rancangan Tuhan, rancangan Allah tergenapi. Pikiran kita terlalu kecil untuk dapat mengerti keseluruhan tujuan Tuhan. Hati kita terlalu rapuh untuk dapat setia pada Tuhan di tengah segala ketidakmengertian kita. Nah, di dalam kondisi yang seperti ini, maka enggak adil rasanya, enggak benar rasanya. Kalau kita melihat hal-hal yang terjadi pada kita, lalu kita menunjuk-nunjuk Tuhan. Engkau tidak setia, engkau tidak peduli pada aku. Terlalu kecil ini kita, terlalu rapuh ini kita, terlalu pendek pandangan kita untuk melihat bagaimana pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita melihat itu dari kacamata rencana Tuhan yang sempurna, maka kita akan melihat selalu dan selalu rencana Tuhan itu hanya melulu damai sejahtera diberikan kepada kita untuk masa depan yang penuh pengharapan. Benar, mungkin saat ini kita belum melihatnya. Tapi kalau kita lihat dari kacamata Tuhan yang maha sempurna, kita akan melihat benar Tuhan itu setia. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Jika kita mencoba melihat pergumulan kita dari rencana Tuhan, maka kita akan melihat pengharapan itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari tegaskan dalam hati kita. Mungkin betul banjir di dalam kehidupan kita, banjir kehidupan kita belum selesai. Tapi kita yakin ada tangan Tuhan yang terus menopang kepala kita untuk tetap bisa bernapas. Mungkin ada yang selutut, mungkin ada yang seperut, mungkin ada yang sudah mulai seperti ini. Tapi yakinkan anak Tuhan, kita tidak akan pernah kehilangan nafas dari Tuhan untuk menolong kita. Karena apa? Karena yang kekal sudah diberikan, apalagi hal-hal yang di dunia ini. Dia penolong kita di dalam Kristus dan itu sudah terbukti. Yeremia berkata demikian. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Pertanyaannya, sudahkah kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, mendekat pada Tuhan? Yang pasti, Tuhan selalu di tempatnya memanggil kita. Seberapa banyak? Sebanyak detakan jantung kita. Demikian Tuhan terus menunggu kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kami menyadari Tuhan bahwa di tengah dunia yang tidak ideal ini Tuhan, ada banyak perkara yang kerap harus kami jalani tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Bahkan bukan hanya tidak sesuai Tuhan, tetapi dia menggencat kami, menekan kami, sehingga kami ada di titik-titik krisis di dalam hidup kami. Namun biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan hati kami, bahwa benar krisis itu ada, tapi benar pula Tuhan yang mengatasi krisis itu selalu ada bersama dengan kami. Tuhan, biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh hidup di dalam hati kami, mempengaruhi hidup kami, mengubah hidup kami, memperbaharui cara pandang kami, cara bertingkah laku kami, cara bersikap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan dengan perjamuan kudus. Mari kita awali dengan mempersiapkan diri kita dengan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 121, Kepala yang Tertunduk. Kepala yang tertunduk. Yesus Tuhan.
Bapak Ibu sekalian, di dalam iman kita, di dalam keyakinan kita, sakramen perjamuan kudus adalah sesuatu yang begitu berharga. Karena ini adalah alat anugerah Tuhan. Untuk apa? Untuk memelihara iman kita sebagai bukti cinta kasih Tuhan kepada kita semuanya. Roti adalah lambang dari tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita. Dan anggur akan menjadi lambang dari darah Kristus yang ditumpahkan untuk menebus dosa kita. Dan bukan hanya itu saja. Ketika perjamuan kudus dilakukan, maka sesungguhnya kita sedang bersekutu secara nyata bersama dengan Tuhan di surga. Dan juga bersama dengan saudara-saudari seiman. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, perjamuan kudus diperuntukkan bagi setiap kita yang sudah mengikuti baptisan dan juga sidi. Sementara bagi setiap kita yang belum dibaptis dan belum disidi, maka tidak diperlukan untuk melakukan perjamuan kudus ini. Bapak Ibu sekalian boleh berdoa mendukung perjamuan kudus ini, dan nanti pada saatnya nanti genap waktunya kita boleh bersama-sama bersukacita di dalam perjamuan kudus ini. Dan sebelum kita menerima perjamuan kudus ini, mari Bapak Ibu sekalian, saya sekali lagi mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membawa doa pribadi, mengaku segala dosa-dosa untuk mempersiapkan hati kita menerima meja perjamuan kudus yang datangnya dari Tuhan ini. Sambil kita diiringi oleh nyanyian dari kepala yang tertunduk, doa pribadi dimulai. Bapa kami yang di surga, hari ini sekali lagi kami bersyukur Tuhan, karena siapakah kami ini Tuhan yang boleh menerima perjamuan kudus ini, untuk mengingatkan kami betapa besarnya karya topangan penebusan Engkau di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, hari ini kami mau mengakui dosa kami, karena kami sadar masih ada begitu banyak dosa-dosa yang tidak menyenangkan hati-Mu yang masih kami perbuat. Ampunilah kami ya Tuhan, sucikanlah kami, dan layakkanlah kami menerima roti dan cawan perjamuan kudus di pagi hari ini. Ubah dan perbaharui kami seturut kehendak-Mu Tuhan, dan penuhkan hidup kami dengan kelimpahan sukacita yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita menyanyikan lagu Kepala yang Tertunduk bait yang kedua. Dipersilakan kepada para pelayan untuk boleh tampil ke depan.
Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pada malam hari sebelum Tuhan Yesus diserahkan, dia mengambil roti, lalu dia mengucap syukur atasnya, lalu dia memecah-mecahkan, dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Makanlah dan perbuatlah untuk mengingat akan aku.
Baik Bapak Ibu sekalian, apakah semua sudah menerima roti dan anggur? Jika ada yang belum, boleh angkat tangan. Jika sudah, dipersilakan Bapak Ibu sekalian membuka, mempersiapkan rotinya, lalu kita bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu sekalian dengan hati penuh syukur, kita makan roti ini bersama-sama. Dimohon kepada Penatua Andi boleh membawa kita masuk di dalam doa syukur roti. Dalam minggu Advent yang pertama ini kami Tuhan, kami boleh mengucap syukur, kami boleh mempunyai sebuah pengharapan di dalam Tuhan. Bukan saja untuk kehidupan kami di dunia ini, untuk makanan, untuk kesehatan kami boleh berharap pada Tuhan. Tapi terutama kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat tubuhmu yang sudah terkoyak-koyak, di mana Engkau sudah boleh menyerahkan tubuhmu untuk penebusan dosa-dosa kami. Terima kasih, inilah pengharapan terbesar dalam hidup kami. Ya, kami boleh mendapatkan pembebasan besar atas dosa-dosa kami. Kami ucap syukur kepadamu, Kau yang rela datang ke dunia, mau mati di atas kayu salib buat kami. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Amin. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, setelah Tuhan Yesus makan roti lalu dia mengambil cawan dan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Kristus. Minumlah untuk mengingat akan aku, sebab setiap kali kita makan roti dan minum dari cawan ini, maka kita sedang memberitakan kematian Kristus dari sekarang sampai kedatangannya yang kedua kali. Mari Bapak Ibu sekalian, kita meminum dengan penuh ucapan syukur. Dimohon kepada Penatua Iin untuk boleh membawa doa syukur anggur. Tuhan, pada pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur untuk berkat anugerah yang Kau berikan pada kami, khususnya dalam penebusan dosa yang Kau berikan pada kami. Kami sebagai orang yang berdosa, kami sudah dibenarkan di hadapan Engkau, sehingga pada kedatangan Engkau yang kedua kali, kami boleh mendapatkan satu hidup kekal kelak. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengharapan yang Kau berikan, terima kasih untuk ingatan yang boleh terus Kau berikan pada kami, dan zaman kudus yang boleh kami ikuti, dan juga melalui minggu Advent yang pertama ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Amin, silakan duduk Bapak sekalian. Mari kita respon perjamuan kudus dengan menyanyikan bait ketiga dari lagu Kepala yang Tertunduk. Bapak Ibu sekalian, untuk mengakhiri sakramen perjamuan kudus ini, saya akan membacakan firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 18 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin.
Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan di segala tempat, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan sebuah pujian Immanuel, Allah beserta dengan kita, sambil kita akan mempersiapkan persembahan kita. Persembahan dapat diberikan dengan memberikan masukannya ke dalam amplop yang sudah tersedia. Pada bulan Desember ini ada persembahan Natal yang bisa dimasukkan juga di dalam amplop yang sudah tersedia, atau dengan transfer ke rekening gereja, atau dengan scan QR Code dengan menambahkan angka 25 pada nominal yang diberikan. Immanuel. Kita akan menyanyikan lagu ini sekali lagi. Yesus lahir untuk kita. bagi Allah. Kemuliaan
Kristuslah Raja. Yesus Kristuslah Raja selamanya. Immanuel. Kemuliaan bagi Allah di tempat bait tinggi. Sekali lagi kemuliaan bagi Allah. Ya Tuhan, Engkau adalah Immanuel yang selalu ada untuk kami. Setiap waktu, setiap detik kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Seperti penjaga Israel yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Kami percaya Engkau juga akan menjaga kami melewati hari-hari kami ke depan Tuhan. Terutama di dalam masa kampanye Tuhan yang sudah mulai tanggal 28 November kemarin Tuhan. Selama 75 hari ke depan kami akan melakukan kampanye. Kami akan melihat begitu banyak mungkin acara-acara politik di negara kami. Kami hanya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan, Engkau memberikan keamanan, Engkau memberikan melindungi setiap anak-anak Tuhan. Jauhkan kami semua dari segala mara bahaya Tuhan. Supaya kampanye ini boleh berjalan dengan tenang, dengan aman, dengan damai. Sehingga waktu pemilu nanti semuanya juga boleh berjalan dengan lancar. Dan pemimpin negara yang baru, yang baik, yang terbaik di mata Tuhan boleh terpilih. Sehingga negara kami boleh dibawa Tuhan menjadi suatu negara Indonesia yang lebih maju, yang lebih baik lagi. Tuhan, kami juga mendoakan setiap anak Tuhan di muka bumi ini. Kalau kami akan menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus, hari Natal. Tolong Tuhan supaya kami boleh menyambutnya dengan siap. Bukan sekedar siap setiap acara Natal, tapi boleh menyiapkan hati kami Tuhan untuk menyambut Kristus yang lahir. Biarlah Tuhan boleh lahir dalam hati kami, menjadi juru selamat kami, menjadi penolong, kekuatan kami, pengharapan kami di dalam menghadapi kehidupan kami ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, anak Tuhan, anak Allah yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Doksologi. Sekalian, pulanglah dengan tenang hati, karena kita tahu sekarang Tuhan kita selalu ada bersama dengan kita. Ia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita dan arahkan hati pikiran kita untuk menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, perlindungan, pemeliharaan, penjagaan, bahkan keberanian diberikan oleh Allah Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, sebelum meninggalkan tempat ini, mari kita cermati beberapa warta terkait warta ya, mengenai pertama video Advent. Minggu ini kita sudah melewati Bapak Ibu sekalian minggu Advent pertama. Ingat bahwa kita sekarang ada panggilan untuk mengadakan family altar ya. Kita diberikan video Advent untuk kita ikuti, kita diajak untuk mengikuti aktivitas-aktivitasnya begitu ya. Nah, minggu depan adalah minggu Advent kedua. Untuk saudara-saudara yang sudah mengikuti family altar, mari lanjutkan sekali lagi. Yang belum, ayo kita bergabung selama masa Advent sehingga kita semua dapat berkat ya. Nah, untuk saudara yang dapat mengunduh video Advent kedua dan bahan aktivitasnya di booth lobi gereja, video Advent juga akan dikirimkan di WAG kebaktian masing-masing pada hari Senin ya. Berikutnya mengenai pembinaan iman Kristen. Selama bulan Desember karena ada kesibukan Natal bersamaan dengan itu, maka selama bulan Desember pembinaan iman yang biasa kita adakan rutin setiap Jumat kita liburkan dahulu begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Berikutnya mengenai persembahan Natal. Hari ini akan diedarkan amplop persembahan Natal. Persembahan Natal dapat kita lakukan melalui 3 cara. Yang pertama melalui amplop Natal yang sudah disediakan. Bisa juga Bapak Ibu sekalian mentransfer ke rekening yang tertera ya, dengan nominal yang di belakangnya itu dikasih 25 gitu ya. Misalkan kalau mau kasih 100.000 jadi 100.000.025 begitu ya. Jadi itu penanda bahwa persembahan ini khusus buat persembahan Natal begitu ya. Atau bisa scan QR code persembahan digital dengan nominal yang sama 25. Agar apa? Penanda bahwa persembahan ini khusus buat Natal begitu ya. Berikutnya mengenai Little Seraphim Choir. LSC akan mengadakan satu pagelaran konsert yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namanya A Horn to Ox ya. Ini pasti asik banget, luar biasa banget, bagus banget. Karena itu mari Bapak Ibu sekalian kita bersama-sama ikuti di tanggal 16 Desember ya, pukul 7 sampai pukul 8. Nah, registrasi untuk tiketnya gratis melalui QR yang telah disediakan dan akan dimulai tanggal 19 November. Nah, untuk informasi kalau masih bingung bisa menghubungi Tata melalui nomor handphone yang ada di dalam warta ya, bisa dilihat begitu ya. Yang berikutnya mengenai jadwal ibadah Natal nih Bapak Ibu sekalian bisa membacanya di warta, begitu banyak rangkaian acara Natal yang pasti. Natal sekolah minggu sudah Tuhan tolong Sabtu kemarin. Nah, masih ada rangkaian Natal berikutnya. Mari Bapak Ibu sekalian juga terus doakan biar Natal kita ini boleh menjadi berkat bagi kita semua begitu ya. Berikutnya mengenai baptisan anak, Bapak Ibu sekalian, baptisan anak akan diadakan pada tanggal 10 Desember 2023 di Kebaktian Umum 3 di lantai 3 pukul 9:30. Akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Trisvan. Nah, daftar nama-namanya Bapak Ibu sekalian juga bisa melihat di warta ya, bisa dilihat begitu ya. Oke Bapak Ibu sekalian, demikian warta gereja kita minggu ini. Sekali lagi selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.